dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom bersama kalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan kami saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Ya. Dan pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa ataupun konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Yes. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Haleluya. Pemirsa sekalian, ada satu topik yang sangat menarik yang sudah kita siapkan buat Anda, yaitu Misteri di balik huruf Mandarin. Wow, orang bilang misteri itu kan apa, dia menakutkan atau apa gitu. Tetapi jangan takut pemirsa sekalian, ini bukan horor ya, tetapi misteri ini adalah misteri yang sangat luar biasa. Karena di dalam Alkitab pun tertulis banyak misteri-misteri ilahi yang banyak manusia nggak ngerti. Oleh karena itu kita akan singkapkan beberapa daripada misteri-misteri daripada huruf-huruf Mandarin yang mungkin pemirsa sekalian berkata ini kan mungkin untuk kalangan etnis Tionghoa atau tertentu. Bukan, tetapi mari kita belajar karena knowledge itu juga daripada Tuhan. Semua Amen. truth itu, semua kebenaran adalah paralel dan ujung-ujungnya ternyata firman Tuhan. Kita akan belajar itu hari ini pemirsa sekalian ya. Dan Oleh karena kita itu, akan menampilkan narasumber kita yang luar Yes. biasa yaitu Pak Hari Sanusa ya. Ya, Tetapi oke. sebelumnya mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dari zaman dahulu, orang-orang tua selalu berkata, belajarlah sampai ke negeri Cina. Hal ini dikarenakan negeri Cina jauh lebih maju, baik dalam hikmat, penemuan, dan kebudayaannya dibandingkan tempat-tempat yang lain. Riset membuktikan melalui buku-buku yang mereka terbitkan, seperti Discovery of Genesis dan The Faiths of Our Fathers, bahwa kemajuan mereka ternyata sangat erat kaitannya dengan firman Tuhan. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, ketika anak-anak Nuh membangun Menara Babel dan diserahkan oleh Tuhan ke segala penjuru dunia, beberapa dari mereka sampai ke negeri Cina. Tersirat dari huruf-huruf Mandarin yang terinspirasi oleh kitab Kejadian dan firman Tuhan pada umumnya. Ada apa misteri di balik huruf Mandarin? Simak penuturan Pendeta Hari Sanoza dalam Good News Program. Semua tanya, Hari? Iya si Hari itu, jadi pendeta. Saya bilang jangan kata lu heran, gue juga heran. Gue juga bingung. Nama saya Welman, saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Dan pekerjaan ayah saya nelayan, dan ibu saya ibu rumah tangga. Kegiatan saya selalu mengasihi babi makan dan mencuci piring. Wilban dan satu keluarga mengucap syukur pada para donatur program beasiswa adikku sayang. Misteri di balik huruf Mandarin. Hari ini kita akan membahas di Good News Program bersama dengan narasumber kita Pak Hari Sanusa. Shalom Pak, apa kabar? Shalom Bu. sebentar Pak Hari, saya mau tanya Iya, Pak Hari kenapa, ini Mas? tinggal di mana di Jakarta? Oh saya tinggal di Bluit. Ini kelihatannya orang seperti orang di TV-TV yang ramal nasib itu, bukan? There is something aneh There is something aneh. About? about me. Kenapa Pak Hari? With the Chinese cheongsam and I'm look like European, Oke, Eurasian kali ya. Eurasian memang.
Emang ada keturunan bule gitu Pak? Papa saya asli Shanghai, mama saya asli Londo. Oh. Londo. Ya, bener-bener Ada Londo. lagu, Jadi ada bener-bener lagunya Londo. tuh, Shanghai Dan tuh. Shanghai Tan itu. Lagunya gimana tuh Shanghai Emang Dan? teng 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 teng. Itu Wong Fei Hong dong. Wong Fei Hong ya. Shanghai Tan aku lupa ya. lupa, Oke. sorry. Anyway, bersama dengan Pak Aris Sanusa, seorang hamba Tuhan yang sudah sangat senior. Umurnya berapa Om? 70. 70 tahun tapi Baru masih segar. 70. Masih suka banyak guyon, lawak-lawakan. Ya memang asal you lihat khotbah saya di YouTube ya you know me. Iya, oke. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik pemirsa sekalian, yaitu misteri di balik huruf Mandarin. Ya, Go tapi ahead. sebelumnya Ya. kita mau kenalan dulu gitu Ya, ya. ya. Dengar-dengarnya Pak Hari ini dulunya adalah seorang pengusaha. Iya. Dulu usaha apa Pak? Usaha entertainment yaitu zaman dulu belum ada CD yaitu kaset. Oh, Mereknya? oke. Atlant, boleh sebut? Boleh dong. Oke, Atlantic Udah nggak ada Record. kan? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada memang. Itu dulu kaset rohani apa kaset sekuler? Rohana. Atlantic Record. Heeh, Itu dulu kayaknya kalau waktu dulu saya SMP belinya mesti Atlantic Record, Iya, Atlantic Record itu dulu. Karena we are the best of the best. Oke. Lalu Pak Hari malah menyeberang menjadi seorang hamba Tuhan. Nah ini ini gimana yang jangan kata orang lain heran. Semua itu waktu beberapa hamba Tuhan yang senior semua tanya, Hari, iya si Hari itu, jadi pendeta. Saya bilang jangan kata lu heran, gue juga heran. Gue juga bingung. Yang kayak gue lulusan Glodok bisa pilih jadi Tuhan, hamba Tuhan. Nah, kita buat saya obat tidur. Oh, kalau baca Jadi itu hamba Tuhan itu tidur. gimana coba? Yuk bayangkan, orang kan sekolah, wah bahasa bla bla bla. Eke dari Glodok. Ya, Tapi terus gimana ceritanya waktu itu Pak Hari bisa menyadari bahwa Pak Hari terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Secara nggak langsung beberapa anak-anak rohaniku yang sekarang di beberapa gereja ya termasuk Johan Handoyo, termasuk Yeah. Robert Leda and so on semuanya itu AG segala mereka bilang mereka panggil saya Babe, full time. Saya bilang you crazy. Kenapa? Loh kenapa? Otakku kan duit. Iya. Eka kerja, Eka dapat uang seperti air kok. Iya. So Eka jadi hamba Tuhan. Lalu saya ini dari gereja kecil, terus saya bayangkan tuh pendeta modelnya maaf aja nggak seperti sekarang keren-keren ya. Yang dulu semua ya sepatu mangap, tasnya tas tukang Yeah. rentenir tuh gitu. Yeah. Terus ketok-ketok ke orang, ke rumah orang, besuk, tapi yang keluar anjingnya. Eka nggak mau. Oh. Excuse me, 2 kali I refuse. Iya. Tapi memang sudah panggilan Tuhan ya aku dengan sederhana aku berdoa Tuhan kalau emang kehendakmu ya tolong kasih tanda lah. Lalu diberi tanda sama Tuhan? Diberi tanda. Itu waktu di satu perusahaan yang lain tetap kaset juga. Waktu temanku aku pulang dari Cungko festival bersama dengan artis penyanyi kita pulang. Tahu-tahu aku nggak lihat sama sekali aku naik ke lantai 2. Itu terjadi satu a little bit quarrel keributan antara mereka dengan saya. Dengan soal uang dan lain sebagainya. Akhirnya teman saya tuh menggebrak meja. You out. Heran saya ini orang keras loh. Iya. Ya. Eka dulu hitam, Eka bilang putih, aku bilang hitam loh. Tapi itu hari aku bisa diam pulang. Aku bilang, ya udah pulang deh. Aku angkat semua barang-barangku, aku masukkan ke bagasi. Nah ketika aku angkat bagasi itu, dalam ketidakmengertian aku itu, aku lihat ada teman-teman kita yang lain ada itu semacam patwa. Iya. Dan itu akhirnya aku tanya juga sama temanku, kok lu pasang begini-beginian, kita kan Kristen. Kok lu pasang-pasang beginian? Ya waktu lu pergi ke Cungko, sorry, kita punya perusahaan ini di bawahnya ada satu merek film yang ada macannya, kita kalah hoki katanya. Berarti ada jimat-jimat Ada lah. jimat-jimat dan di tangga-tangga dipasangin paku-paku. Wah Tuhan, ini this is ya sederhana ya, tapi inilah contoh buat aku. Akhirnya memang ada hamba Tuhan juga memanggil aku untuk pelayanan gitu. Sederhana, aku iya aja dengan tanpa bicara maaf, dengan tanpa bicara uang, dengan tanpa bicara apa. Iya. Nah, aku ikut aja gitu. Tapi sampai ini hari Tuhan pelihara. Jadi Sederhana. sejak saat itu ya mulai melayani sampai dengan sekarang. Sebelumnya sudah jadi MC, jadi pemimpin pujian. Aku belum nggak pernah bikin jadi pendeta, nggak ada deh, sorry ya. Sorry ya, dulu kan begitu. Iya. Kita akan take a break dulu ya. Ya. Menarik sekali Oke. nih, banyak kisah kehidupan orang-orang yang luar biasa ini yang kita akan angkat nih. Pemirsa sekalian, ada sesuatu yang menarik di Good News program hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami. Oh banyak orang tua selalu alasan saya tua gaptek. Saya hanya bilang ya maaf dengan bahasa kita yang bahasa sekarang ini kasihan dulu.
ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Oke, masih bersama kami dalam Good News Program dalam satu topik yang menarik yaitu misteri di balik huruf Mandarin. Oleh karena itu kita akan tanya satu pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke misteri ini. Yes. Pak Ari, menjadi hamba Tuhan zaman dulu kan gak enak katanya. Konotasinya menurut hamba saya, Tuhan maaf itu ya, menurut saya. di label dengan so-called kemiskinan. Ya. Tapi menjadi hamba Tuhan pada zaman sekarang kan sudah di label dengan prosperity atau kemakmuran gitu. Nah, kalau kita lihat nih nasihat dari hamba-hamba Tuhan senior yang seperti Pak Hari ini kepada kita-kita yang masih muda nih. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau dipanggil untuk pelayanan harus pasang tarif nih zaman sekarang. Atau orang-orang yang nyebut dirinya artis rohani harus pasang tarif nih. Nasihat apa yang bisa diberikan buat kita-kita nih? Sederhana ya. Tuhan ajar saya, jangan lihat duit. Kenapa? Karena ternyata dalam kehidupan saya ketika saya full time, ya Tuhan pelihara. Ketika satu gereja yang mungkin maaf memberikan persembahan kasihnya kecil lah kita ngomong. Ternyata dari tempat lain Tuhan bisa memberikan kejutan yang luar biasa semua. Dan tetap itu bahasa Tuhan pelihara. Dan cukup. Bukan kelimpahan. Nah ini yang sekarang kan agak sedikit beda dengan kita-kita yang mungkin kuno-kuno ini, yang tua-tua ini. Diajarkan kelimpahan. Nah sementara yang saya tahu adalah Tuhan cukupkan. Dan sampai hari ini apapun yang kami butuhkan, termasuk tempo hari kebanjiran and so on dan sebagainya, tetap Tuhan cukupkan semuanya. Sehingga kita tidak pernah berbicara kepada orang, we need this and we need that. No. Dia pasti cukupkan. Nah, tapi bagaimana membuat diri Bapak sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah berumur 70 tahun, maaf nih, supaya tetap relevan dengan pergerakan yang sekarang terjadi pada zaman ini? Update. How? Explain please. I update with the computer, with the news and so on. Dan saya mengupdate diri terus. You masih ingat kalau kita kan bicara soal bahasa Mandarin ya, oke? Yeah. Jadi kita pernah 30 tahun lebih tidak boleh berbahasa Mandarin di Indonesia sini. Betul. Ya. So saya juga kehilangan terus terang aja. Ya. Tapi akhirnya dengan adanya komputer dan lain sebagainya, dan saya belajar komputer dari umur 50. Itu juga anak saya yang ngajarin, dan you know anak-anak sekarang kalau ngajarin kita yang tua-tua, kita nanti dulu nyasar gitu. Aku bukan kasar. Bingung. Kecepatan. Nyasar. Kita nyasar. Nanti dulu. Akhirnya slowly write, ditulis dulu semuanya dan lain sebagainya. Baru pelan-pelan kita bisa bikin PowerPoint, bisa bikin ini, bisa bikin itu, dan selalu mengupdate diri. Kalau you nggak mengupdate diri dengan segala macam, you tetap dengan cara you yang kuno, saudara, Tuhan memberkati, ya lama-lama hilang. Kalau misalnya orang bilang kan saya udah tua gaptek nih, gimana? Oh banyak orang tua selalu alasan saya tua gaptek. Saya hanya bilang ya maaf dengan bahasa kita yang bahasa sekarang ini, kasihan dulu. Kasihan dulu. Itu gimana? Dia tidak mau mengupdate diri. Nggak ada istilah orang terlalu tua gaptek gitu. Nggak ada. Belajar sampai mati. Amin. Semangatnya Pak Hari luar biasa. Pernah ribut dengan anak-anaknya? Pernah. Terus kemudian bagaimana menyelesaikan perkara-perkara dengan anak-anaknya ini? Kalau zaman saya masih rada mudah. Maksudnya gimana? Oh zaman saya cukup, selesai. Ya. Zaman sekarang nggak bisa. Terus? Saya lihat begitu banyak anak-anak sekarang ini, menurut saya maaf, di gereja, Jesus, we love you. Tapi di rumah sama orang tua kurang ajar. Iya. Nah ini kadang-kadang menyedihkan. Tapi ya terus terang anak-anak sekarang ini memang sangat susah. Apa yang kita ajarkan, don't do it,
don't touch it, tapi mereka bilang why? Cannot. Harus di-explain secara rasional. Dan kenapa kok kita nggak didukung untuk do it? Padahal begitu dia do it, kita kan punya experience, bukan kita sok tua. Tetapi kita punya, ini kalau you do it, you gonna be fall. Anda akan jatuh. Anda akan kejebur, Anda akan kelap dan lain sebagainya. Jangan. Tapi mereka bilang, kenapa nggak didukung sih kita ini? Loh, masa you mau kejebur, mau dukung? Jadi Orang tua kayak apa? orang tua kebanyakan tahu ujungnya. Orang tua kita sudah tahu ujung, maka itu kita kan menyebut diri kita dengan agak sedikit joke ya. Kita kan makan asam garam, banyak kan mereka cuma ngeledek. Maka itu pada budak semuanya. salah terus Ada tekanan darah tinggi. darah tinggi terus gitu. Salah terus gitu. Ya, anyway. Ya sekarang mau masuk ke topiknya nih Ya, Pak. Kalau oke. nggak Sekarang kita ngomong cungun. selesai. Nah. Nah, apa yang membuat Pak Hari tertarik dengan mempelajari huruf Mandarin? Saya sendiri kan sekolah Mandarin. Oke. Walaupun terputus ya istilahnya. Lalu belakangan dengan tadi yang saya katakan dengan adanya internet dan lain sebagainya dan dibukanya bahasa Mandarin, akhirnya aku tertarik. Pertama memang hanya tertarik untuk mengembalikan yang dulu yang aku punya yang sudah terhilang. Tapi belakang ini setahun 2 tahun ini belakang ini, aku mulai tertarik dengan huruf-huruf yang ternyata huruf Mandarin ini is not so simple, tidak segitu bahasa apa ya gampangan ya. Sederhana ya, dengan apa yang tertulis. Itu ada arti yang dalam sekali yang sebenarnya kalau di-combine atau disimilarkan dengan firman Tuhan, klop. Nah ini yang membuat aku makin hari. Ya misalkan kita huruf orang Chinese menyebut, mereka jangan lupa, kebudayaan Tionghoa 5,000 years. Yesus baru 2,000. Oke? So jangan harap dari huruf-huruf Tionghoa ada Yesusnya. Tidak ada, walaupun huruf Yesus ada ya, tapi tidak ada Yesusnya. Tapi huruf Tian. Tian itu orang Tionghoa dianggap langit dan itu juga Tuhan. Tapi Tuhan itu Tian. Tapi kenapa kok Tian? Itu kan ke Allah Bapa. Tapi ya don't berharap apa? Don't hope. No. Apa maksudnya? Expect. Ya, bahwa itu ada sesuatu yang wah pas begitu. Ini bukan dicari-cari, tapi memang huruf Tionghoa itu ternyata aku sendiri juga dapat beberapa hamba-hamba Tuhan lain juga dapat beberapa yang akhirnya memang sebetulnya cocok dengan Alkitab gitu. Loh kok huruf ini bisa menunjukkan kisah-kisah yang terjadi di Alkitab. Kalau Tian itu penjelasannya gimana Pak? Tian itu penjelasannya kan hanya sebetulnya heaven, sky. Tapi itu satu ta besar, ta besar, lalu tambah di atasnya satu garis. Jadi yang besar manusia yang besar ini, di atas manusia ada yang lebih besar lagi. Sekalipun mereka hanya sederhana, jangan tanya mereka itu siapa and so on, tidak. Mereka apalagi dengan belief mereka sekarang, mereka tentu dengan ditambahin segala okultisme dan lain sebagainya, berhala dan sebagainya, akhirnya kacau balau semuanya itu aja. Tapi jangan lupa kalau kita buka sejarahnya, raja-raja di Cungkuo sendiri dari zaman Xia Cao sampai Sang Cao itu semuanya itu, zaman Xia sampai Sang itu semua itu dari awal terus sampai terakhir Qing Cao, zaman Qing itu barulah masuklah yang lain-lain. Di depan itu semua raja-raja Cungkuo. Dan sekarang masih bisa dibuktikan di Beijing ada Tiantan. Itu mereka pada setiap tahun harus menyembah kepada Allah Bapa. Temple of Heaven ya. Dengan without berhala satu patung pun tidak ada. Ini di Temple of Heaven nih. Temple of Heaven. Jadi memang betul-betul Chinese itu menyembah Allah Bapa. Cuman memang bahasa itu nggak Yahweh, nggak Yehova, nggak gitu. Nah ini yang jadi awalnya memang tidak ada patung di dalam Temple of Heaven ya. Cuman dia belakang setelah masuk ABC ya akhirnya ya begitulah. Nanti kita akan sambung setelah ini Pak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena akan ada lebih banyak lagi penjelasan-penjelasan menarik yang akan kita simak dalam episode Good News Program. Sebetulnya perempuan itu diciptakan untuk menolong kan, betul? Bukan penyapu ya? Bukan penyapu, bukan. You so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good.
Tengah aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Oke, masih bersama dengan kami dalam misteri di balik huruf Mandarin bersama dengan narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Hari Sanosa. Silakan deh. Ya Pak Hari, sekarang kita mau belajar tentang hubungan antara suami dan istri. Ya, kalau bahasa Mandarinnya kan fu untuk suami, furen untuk istri. Nah ini apa Pak misteri di balik itu? Begini ya, kalau fu kan sebetulnya hampir sama dengan tian. Cuman tian itu garisnya yang satu, yang atas itu di atasnya orang. Ya. Tapi kalau fu itu di dalamnya, jadi di atas garis orang itu ada 2 garis. Ya. Itu fu. Oke, kalau fu sekarang ini sesuai kembali dengan firman Tuhan. Kenapa ada tian, ada fu? Bukankah suami kepala rumah tangga? Betul. Kepala suami siapa? Tuhan. Tuhan. Ini 2 huruf sesuai dengan firman Tuhan. Nggak lari dari situ. Kalau saja perempuan-perempuan satu dunia ini mengerti, Satu dunia. termasuk yang ngomong di sama saya saat ini, kalau mereka mengerti, bahkan mereka harus menghormati sang suami, karena dia adalah kepala rumah tangga. Tapi sekarang banyak ibu-ibu, kecuali para pemirsa kita yang baik-baik semuanya itu, ya itu mereka sudah melupakan nih semuanya, sehingga ibu-ibu lebih galak daripada suami-suami, sehingga banyak suami menderita. Zaman saya dulu yang kanseling banyak perempuan. Tapi sekarang banyak laki-laki yang kanseling. Gitu ya Pak ya? Oh zaman sudah berubah, zaman edan ya Pak ya? Edan. Gara-gara emansipasi, bocengli loh. Emansipasi. Tapi suruh betulin genteng nggak mau. Lu dong laki-laki katanya. Tapi emansipasi. Saya sama-sama betulin genteng dong. Jadi kalau mau emansipasi harus rata semua. Rata semua dong. Jangan yang enak di you, nggak enak di I dong. Ah, tapi itu nanti susah Pak. Nanti mereka bilang kalau gitu you juga punya anak dong. Gimana Pak? Nggak mungkin dong. Dari sana nggak boleh. Dari sana nggak boleh. Kalau dikasih kita juga mau. Nah, sekarang bisa jelaskan tentang fu dan istri. Kalau fu dan istri, ya, oke, aku lari dulu sebentar ya, karena you tanya yang lain. Fuden, Eka punya Fuden di sebelah mana nggak tahu nih. Oke, Popo Mama, akhirnya si Fuden itu ada erzi, ada bukan erzi ini, ini satu so ini, lalu satu lagi ini adalah sapu, sebetulnya sapu. Sebetulnya perempuan itu diciptakan untuk menolong kan, betul? Bukan penyapu ya? Bukan penyapu, bukan. Tapi sapu ini ya, untuk Simbol bangsa ya? Tionghoa sebagai simbol bahwa dia adalah penolong laki-laki untuk mengurus rumah tangga. Jadi huruf itu sudah melukiskan, menunjukkan bahwa you punya tempat di sini. Bukan di sini. Sekarang ini terbalik-balik, tempatnya dibalikin. Akhirnya banyak laki-laki menderita. Maka begitu kadang-kadang kebaktian lansia, maaf saya lari sedikit, kebaktian lansia, kebanyakan tinggal ibu-ibu. Saya tanya bapaknya kemana? Mereka sudah pergi duluan. Kenapa? Memang mereka nggak tahan sama istri-istri semuanya. Pergi duluan maksudnya meninggal duluan. You know that. Tapi itu tentunya nggak terpulang dari kemungkinan suaminya juga nggak bertanggung jawab juga bisa ya Pak ya? Itu bisa, semua kemungkinan bisa. Sama kan nggak ada yang mutlak ya istilahnya ya. Tapi dalam hal ini kan namanya ya hidup ya. Apalagi suami istri, apalagi orang muda-muda ya. Aku cuma bisa ngomong sama, kalau boleh sekalian ngomong sekalian deh. Kan dimulai dengan manis. Iya. Pertanyaannya bukan soal itu. Diakhiri dengan apa? Karena banyak yang diakhiri dengan kebencian, dendam, kemarahan, kekesalan, and so on, and sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Akhirnya finish. Kita betul-betul pakai topeng di gereja. Kita masih pap, yang, bla bla bla, and so on. Tapi sebetulnya sudah nggak ada semuanya. Ini kita belum ngomong nih, kalau Pak Haris sendiri udah menikah berapa tahun? Anakku sudah 45. 45 tahun. You know lah. Berarti menikah sudah at least 46 tahun. Ya, more than that lah, kira-kira sedikit lah. Okay. Kurang lebih segitu lah. Lagi udah ini kawin golden mas anniversary dong. Kalau Tuhan izinkan saya lewat bulan 12 ini, ya haleluya. Karena Eka punya ulang tahun ini, sekalian pengumuman deh.
Eka punya Enggak, soalnya nggak pernah terjadi 101 tahun loh. 11, 12, 13. Oh, jadi 11 Desember. Mau nyari kemana yuk? 2013. Oh, berarti ini sekali seumur hidup dong ya? Iya, haleluya lah. Puji Tuhan. Nah, kita mau lanjut dengan pembelajaran kita. Sebetulnya banyak ya, tapi Ya. nanti silahkan yuk dulu. Bagaimana dengan menantu? Menantu Sifu. Sifu. Eka sekarang Eka punya bahan Sifu ini nggak tahu kemana. Eka lihat dulu ya. Eka taruh di mana itu Sifu itu? Tadi Eka sudah cari-cari, tapi ternyata dia menghilang kemana nggak tahu. Sifu itu kan mantu. Ya. Sebetulnya sebelum ngomong Sifu, kita ngomong Ping An dulu bagaimana? Boleh? Kenapa begini ya? Ping itu rata, An itu damai. Saya percaya kita maunya kita kalau berumah tangga kita mau damai, betul? Nggak mau ribut. Nggak mau ribut Iya. ya? Tapi sometimes ada saja yang mau cari ribut. Betul. Oke. Terutama huruf Tionghoa untuk Ping An punya An itu satu cia rumah dengan hubungan, Iya. dalamnya cuma hanya satu perempuan nih. Only one. Orang Tionghoa sudah tahu kalau you mau damai di rumah you cuma Jangan punya punya satu. dua perempuan. Enggak punya dua perempuan. Dua perempuan itu bukan soal dua istri loh. Iya. Ya. Bisa Mertua menantu. mother-in-law, Iya. bisa juga ipar, bisa segala macam yang troublemaker istilahnya, sehingga akhirnya jadi rumah tangga jadi hancur nggak karuan. Nah, Jadi maka ini itu, Alkitabiah dong. ya firman Tuhan mengatakan kalau engkau sudah menikah, engkau harus keluar. Ya. Iya, iya. Tapi sekarang kan banyak yang tinggal dimertuain. Mertua indah. Nah ini yang repot. Mertuain. Tell me. Oke, pemirsa sekalian kita akan Menarik lanjut banget ya. ya. Sesuatu yang menarik lagi kita belajar nih banyak kali ya. Jadi Iya. ada beberapa hal yang sudah kita pelajari, kita akan lanjut nanti setelah yang satu ini. You'd stay with me forever. Will grace upon me, fall upon me, fall unto me. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Say what he made, the offer still stay, but I won't ever stay
So here's the deal. You gotta steal, he said to me, and I won't be free. There's a price for everything when you agree for anything. They try to own me, but they don't own me. They could never will. I am yours and forever won't be more than taken. The light I'm seeing, words are slipping away. The truth forever will stay. Grace-covered skin, he'll let you in. Don't try to hide it away. You're leaving, dying in vain on memories. And it came to me, I should hide it away, or I'm still living in vain. There's a price for everything when you agree to anything. Stay with me, you. Please stay with me, you. In your place I'll be. You'd stay with me forever. Will grace upon me, fall upon me, fall unto me. They try to own me, but they don't know me. They could never will. I am yours and forever won't be for the taking. The light I'm seeing, words are slipping away. The truth forever will stay. But son, when we're trouble, I know that you'll find me. Hold me when I tremble, as I fall on my knees. Lord, son, when we're trouble, I know that you'll find me. Hold me when I tremble, as I fall on my knees. Lord, son, when my trouble, I know that you'll find me. Hold me when I tremble, as I fall on my knees. Lord, set away my trouble. I know that you'll find me. Hold me when I tremble, as I fall on my knees. Lord, set away my trouble. I know that you'll find me. Oke pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kita baru saja mendengarkan seorang rocker muda. Cewek lagi, keren banget ya suaranya. Membahana gitu. Tika.
Bukan Tika Panggabean ya, tapi Tika Yosef. Oke. Shalom Tika, apa kabar? Baik. Wah, performance-nya tadi luar biasa gitu ya. Semua mata memandang. Puji Tuhan. Oke, jadi Tika hari ini membawa albumnya Hearts at the Right Place. Ya. Ya, Tika Yosef dan Company. Bisa cerita nggak, ini album yang keberapa? Kedua. Oh, album yang kedua. Ya. Kamu kok bisa memilih warna musik itu gimana? Dari kecil soalnya udah interestnya musik-musik seperti itu, British rock. Terus Berapa kecil? Segini? enggak, Atau SMP. segini? Oh, SMP. Oh, kirain dari bayi gitu. Emang suka. Oke, terus kemudian influence apa yang maksudnya ada British rock itu yang grup band? Coldplay, Coldplay, oke. Kane, The Fray, terus Oke. Starting Line, Snow Oke. Patrol. Oke, Gitu. good. Jadi Band-band dari seperti itu. dari kecil memang udah belajar main musik rock gitu ya? Awalnya sih papa mungkin nggak kasih ya, tapi mama maunya kita main piano sama Klasik main gitu. klasik sama violin. Want to be girly gitu. But you don't look so girly after all. Iya, I don't, I guess. Terus puji Tuhan akhirnya boleh dan 3 years ago I start to learn guitar solo karena nggak ada gitaris. Oke. Akhirnya harus gitarin sendiri. Ya puji Tuhan hari ini saya bisa itu. Oke. Nah, di sini ditulis bahwa 50% dari penjualan CD ini disumbangkan untuk pengembangan pendidikan di Atambua NTT. Betul Ini banget. gimana? Bisa Betul ceritakan? banget. Ini soalnya papa ada gereja yang sangat rindu akan kondisi anak Atambua yang kebanyakan karena nggak ada sekolah, nggak ada biaya, akhirnya mereka nggak ada sekolah dan kita rindu untuk bisa membantu mereka semua untuk memiliki sekolah gitu loh. Kalau bagi Tika sendiri anak-anak Tambua itu what does it mean to you in person gitu? For me, untuk saya kalau saya bisa membantu dengan musik, kenapa enggak? Kamu udah pernah ke sana? Belum, tapi kita going to, because Okay. we're going to go there, ya untuk cek the Atambua places. Ya. Well, selamat buat Tika Yeah, ya. thank you very much. Terima kasih. Anda adalah Terima seorang kasih pemudi yang luar biasa. Maju terus dalam Tuhan dan menjadi Sukses berkat ya. buat Terima Ya, kasih, nanti lain terima kali kasih. mampir ke Bangsa-bangsa. Good News program lagi. Terima kasih. Nanti atas kerjasama dengan kesempatannya. Anugerah Ministries next time ya. Next Amin. album, oke? Amin. Boleh? Boleh. Ya. Nah, Good. pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian di rumah. Ya, pertanyaannya adalah 50% dari penjualan CD ini disumbangkan untuk anak-anak di mana? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya melalui SMS atau melalui email. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan pula nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Tika Yosef and Company, Hearts at the Right Place. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Kalau perempuan ini dia tahu bahwa dirinya sendiri harus mempunyai hati, tentu hatinya tentu hati yang baik ya. Ya. Maka dia akan bisa menjadi seorang mantu yang baik. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Oke, masih bersama dengan kami ada satu segmen lagi yang akan kita bahas bersama dengan Pak Aris Anusar. Tapi sebelum kita bahas, saya dengar nih barusan dapat input katanya Pak Ari punya suara emas.
Bisa nyanyi dikit? Malu loh, Gak udah tua. apa-apa. Go ahead. 耶稣的爱像春风吹来，把冰封的心打开。耶稣的爱像汪洋大海，任我徜徉自在。我不在乎人生孤独，我有耶稣爱我，耶稣与我同住。我不在乎人生辛苦，我有耶稣爱我，耶稣做我主。Maybe you don't know what I sing, what I'm singing. Apa tuh Om artinya Om? Begini, kasih Yesus sebagai angin musim semi yang dapat membuat hati yang membeku pun menjadi cair. Kasih Yesus sebagai lautan yang luas membuat kita bebas tanpa terkungkung dengan kendali problem dan lain sebagainya. Kenapa orang ini nyanyikan ini? Karena refnya mengatakan wapu caifu. Bahasanya I don't mind, tapi bahasa Jakartanya emang gue pikirin. Kalau kita orang Kristen, kita orang percaya bisa memakai emang gue pikirin, nggak kocret. Oke. Sederhana. Ya. Ya, oke. Kembali ke Sifu. Kembali ke Sifu. Tadi Ya, Sifu kan mantu. betul. Terdiri dari 3 huruf. Pertama kali ini perempuan tentunya. Ya. Lalu z, diri sendiri. Diri sendiri. Nah, sama sing, hati. Artinya Nah apa ini tuh? artinya adalah kalau perempuan ini dia tahu bahwa dirinya sendiri harus mempunyai hati, tentu hatinya tentu hati yang baik ya. Ya. Maka dia akan bisa menjadi seorang mantu yang baik. Ya. Si mertua pun juga namanya perempuan juga sama kan ya. Kalau dia bisa juga mempunyai hati yang baik, ujung-ujung di hati. Maka seperti contoh Ruth. Ruth adalah seorang oma yang baik sekali. Naomi juga seorang mantu yang luar biasa sekali. Itu contoh buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebalik. Naomi dan Ruth. Oh iya terbalik. Ya. Terima kasih. Namanya udah tua, jadi dengan ya, harus ada excuse lah. Ya, oke. Nah, ya, si Ruth mantu ini, si Naomi si mertua, oke? Ya. Mereka memberikan contoh buat kita generasi berikut ini, how to be a good person gitu. Yeah. Jadi mertua yang baik, jadi mantu yang baik, sehingga saling menghormati, yang berakhir pada cerita yang membahagiakan luar biasa. Ya. Sekarang mantu sama mertua seperti Tom and Jerry gitu. Betul. Jadi mengerikan gitu. Jadi akhirnya ya cuman hanya formalitas ketemu bla 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 and so on, tapi dalam hatinya Ada tips nggak Pak Hari? tips. Kembali ke huruf Tionghoa. Siang. Siang itu berpikir. Oke. Itu pertama di mu, kayu. Lalu mu lagi juga mata. Bawahnya sing, hati. Nah, kalau kita mau berpikir dalam bahasa excuse me, minta maaf para pemirsa, minta maaf, bahasa itu semua yang memakai huruf alfabet. Iya. Buat saya tidak jelas. Berpikir. You punya pikiran sama saya punya pikiran beda. Nggak sama. Ya. Nggak bakal sama. Ya. Tapi kalau untuk siang diarahkan untuk sama. Pertama mu, kayu. Tapi mu ini bisa dibelah lagi. Jadi ren sama salib. Orang yang disalib, Tuhan Yesus maksudnya. Nah, tapi zaman dulu kan nggak ada. Iya. Tapi kenapa kok diarahkan ke situ? Kenapa nggak memilih huruf yang lain? Kenapa harus memilih kayu dengan orang ini? Atau salib dengan orang ini? Lalu kita punya hati, kalau kita sedang mau berpikir, supaya jangan sampai berpikir yang ngaco dan kacau dan lain sebagainya, yang berbuntut kepada penghancuran diri sendiri dan lain sebagainya, maka hati dan mata jasmani yang melihat kepada fakta hidup harus ditujukan kepada orang yang disalib itu. Jadi pikiran pikirannya hati harus kita harus selaras. mengarah kepada Yesus. Kalau pemikiran kita kepada orang yang salib itu dulu, orang yang salib itu dulu nggak ada Ya, Yesus ya, ya, oke. ya. Baru sekarang kita mengerti Yesus, oke. Orang yang salib itu, maka kita nggak akan ngaco. Walaupun kita punya fakta menyakitkan, hati kita sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau begitu kita ingat pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita manusia berdosa, maka kita akan bisa diredakan. Hawa emosi kita, marah kita dan lain sebagainya. Nah arahnya harus ke sana. Ya, ya. Saya huruf siang ini pun tinggal siang. That's all.
Luar biasa ya, tapi kan gini ceritanya Pak Hari, banyak orang yang klisenya adalah menantu perempuan bermasalah dengan mertua perempuan. Tapi bagaimana dengan menantu perempuan dengan mertua laki-laki, atau menantu laki-laki dengan mertua perempuan, atau menantu laki-laki dengan mertua laki-laki? Yang saya tahu, mungkin saya juga kurang ya maaf, semua pasti ada case ya. Tapi yang kebanyakan kalau yang you ngomong itu semua baik-baik. Jadi emang dari dulu sampai sekarang gitu. Sekarang kebanyakan lebih baik karena memang satu dua ada yang saya punya teman, dan saya tidak sebut namanya karena orang-orang pasti kenal. Dia adalah mertua laki-laki, tapi sama mantunya yang perempuan ini nggak cocok. Udah saling seperti mau menghancurkan gitu. Nah itu membuat aku juga bingung. Tapi buat aku akhirnya jawaban adalah mereka ya dengan kepercayaan mereka masing-masing lah. Jadi bukan seperti kita Kristen gitu. Jadi ya sudah, aku nggak bisa apa-apa. Ya. Gitu. Tapi apapun masalahnya seperti tadi ya, pikiran dan hati harus ditujukan kepada Yesus. Buat kita semua problem, pikiran hati tuju kepada Yesus. Mata kita tertuju, walaupun kepada problem, arahkan semua kepada Yesus. Dahsyat. Amin, amin. Oke, kita akan lanjut ya. Tetapi sebelumnya, pemirsa, ada jawaban doa yang kami rindu bacakan, yaitu ada seorang wanita yang minta didoakan. Setelah itu dia bersaksi kepada kami dan berkata, "Selamat siang. Dulu saya minta untuk didoakan supaya hamil dan sekarang saya sudah hamil 8 minggu. Wow, puji Tuhan ya. Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda apapun itu. Amin. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Berapa uang pun yang saudara punya, mungkin saudara punya 100 miliar pun di rekening saudara, tetapi engkau akan tetap ribut karena nggak punya damai sejahtera. Percuma pemirsa sekalian. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, Anda masih menyaksikan misteri di balik huruf Mandarin di dalam Good News program. Langsung aja kepada Pak Hari. Yes. Gimana Pak? Ada lagu Ada satu lagu Mandarin? pop Mandarin, pop loh, bukan rohani Pop, loh. iya. Karena rohani nggak ada lah antara manusia dengan manusia. Maka lagu pop. 两个对我恩重如山的人. Yaitu dua orang yang bagiku budinya luar biasa. Yaitu satu istri, satu mama. Nah yang setengah mati laki-laki tengah-tengah nih. Kenapa Pak? Ya, kalau satu ini dua berantem terus nih. Kecepit. Seperti Tom ini, kejepit lah di tengah-tengah kan. Mau bela yang mana? Bela mama, istri marah. Bela istri, mama marah. Ini kita ambil adat istilah Chinese ya. Yeah. Ya, jadi otomatis nggak bisa. Akhirnya dia menyanyi. Tolonglah kalian berdua, jangan begitulah. Om bisa nyanyinya? Oh nggak bisa kok. Nggak bisa. Ya, dia nyanyi begini, istilahnya, Ma, tolong Ma. Aku setiap minggu pasti menyediakan waktu untuk mengajak mama jalan-jalan, makan bubur dan lain sebagainya. Dan kepada istriku, tolong sayang, kau jangan ribut sama mamaku. Biar bagaimana aku pasti menyayangi kau. Urusan di luar untuk cari uang, bagaimana berat, bagaimana susah, urusan aku. Tapi tolonglah, aku pengen pulang dengan ada kedamaian di rumah. Dan ini aku gak dapat dari kalian. Tolonglah. Nah kalau kita kembali kepada para pemirsa, sahabat-sahabat Anugerah Ministry dimanapun Anda berada ya, semuanya mari, apapun Anda ini hari, Anda jadi mertua maupun jadi mantu. Kalau Anda mengaku ada Yesus, nggak ada quarrel, nggak ada keributan. Kalau ada keributan berarti ada hantu.
Itu selesai aja. Jadi itu indikasinya ya. Kalau Indikasi kita sederhana aja. selalu ketemu entah laki-laki atau menantu perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau kita ribut terus berarti tanda tanya besar nih. Tanda tanya besar. Yuk ke gereja ngapain? Tidur Hari kali. Minggu, tidur mungkin. Tidur kali ya. Kalau nggak numpang ngelamun, numpang adem. Iya, iya. Anyway, terima kasih Pak Ari. Oke, walaupun masih banyak ya, haleluya. Nanti lain Puji kali Tuhan, kita sedikit sambung lah untuk lagi. semua ya. Tuhan Oke, berkati kita lah. belajar banyak hari ini. Terima kasih saya diundang. Puji Bless Tuhan, you. senang sekali. Thank Dua you, anak biar muda blessed. yang luar Sama-sama. biasa. Tuhan pakai kalian. Puji Amen. Tuhan. Berkati. Terima kasih. Thank you. Oke, pemirsa sekalian mari kita lihat dalam firman Tuhan yang akan kita ambil dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pertanyaannya sebelum kita baca, apakah yang pemirsa sekalian cari di dalam kehidupan ini? Saya percaya setiap manusia itu selalu mencari nomor satu kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini hanya kita bisa peroleh kalau kita punya damai sejahtera. Yang kedua, saya percaya setiap orang itu selalu mencari kekayaan. Karena kebanyakan manusia berpikir kalau kita mempunyai kekayaan, tentunya banyak sekali masalah-masalah yang akan kita hadapi. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 daripada Filipi 4 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dan dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Jadi yang pertama kita lihat dulu, Tuhan menghendaki kita untuk tidak bingung akan masa depan kita. Karena pada waktu kita terlalu fokus hanya dengan mencari kekayaan, kita hanya mau mencari kebahagiaan. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita pada waktu kita belum mendapatkan kedua hal di atas, yang terjadi akan timbul satu kekhawatiran dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu kita timbul kekhawatiran, yang terjadi iman yang kita miliki akan Tuhan itu lambat laun kadarnya akan menipis. Pada waktu iman kita menipis, yang terjadi ketakutan itu akan muncul daripada kehidupan kita. Jadi pilihan Anda adalah hari ini, apakah Anda memilih untuk khawatir akan masa depan Anda, yang mana Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena kesusahan untuk hari esok itu nggak perlu kalian pikirkan. Kesusahan hari ini aja kita nggak bisa selesai nih, kata Tuhan. Oleh karena itu serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata Petrus demikian, lemparkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Cast your burden unto Jesus. Lemparkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Karena dia memang itu sumber daripada segala pengharapan. Enak banget pemirsa sekalian ya. Minta maaf nih. Jadi semua sampah-sampah kehidupan yang kita punya, kalau kita panggul sendiri ini akan jadi beban yang bertonton. Tetapi pada waktu kita lemparkan sampah kita kepada Tuhan Yesus berkata, datang kepadaku, datang, aku gak takut. Berapa ton pun sampah masalah kehidupanmu aku terima kok. Aku sanggup kok. Karena aku adalah Bapa yang baik. Aku akan pada waktu engkau lemparkan kepadaku, maka yang terjadi adalah kekhawatiran kita hilang. Kalau nggak percaya coba deh pemirsa sekalian. Coba. Saya nggak tahu Anda sudah mencoba mencari siapapun kepercayaan apapun juga. Pada saat hari ini, pada waktu Anda memiliki kekhawatiran akan kesehatanmu, masa depanmu, suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, mertuamu, kucing Anda, anjing Anda, hobi Anda, apapun juga. Pada saat Anda mengalami kekhawatiran, lemparkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus nih ambil sampah saya. Saya nggak bisa terima sampah ini. Lemparkan, serahkan. Tuhan aku berserah kepada Engkau. Maka firman Tuhan berkata, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Permohonan engkau berkata, Tuhan aku nggak mampu, aku nggak sanggup nih. Dengan segala, ini ada hal yang menarik. Ucapan syukur. Ucapan syukur ini artinya, tahukah Anda? Orang yang bisa mengucap syukur itu artinya adalah orang yang bisa berserah total kepada apa yang dia percayai. Jadi kalau Anda berkata aku percaya kepada Kristus Yesus, tetapi Anda tidak bisa mengucap syukur seperti dikata Pak Hari, orang yang nggak bisa mengucap syukur dalam segala kondisi itu maunya ribut. Dengan suami ribut, dengan istri ribut, dengan mertua ribut, dengan menantu ribut. Nggak puas, semua orang salah kecuali dirinya. Pada saat kita mulai berpikir semua orang salah dan diri kita yang benar, yang terjadi saya membawa kabar buat Anda, Andalah yang salah, semua orang mungkin benar. Jadi oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan mengucap syukur dong. Terima kasih Tuhan aku masih sehat, terima kasih Tuhan walaupun aku punya utang banyak, tetapi aku masih bisa punya anak, punya istri. Orang lain mungkin suaminya meninggal. Betul pemirsa sekalian, jadi belajar mengucap syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur, tahukah Anda, orang yang mengucap syukur artinya orang itu percaya walaupun dia nggak melihat.
Pada waktu aku mengucap syukur kepada Tuhan, aku percaya bahwa Tuhanku maha besar, bahwa Tuhanku lebih besar daripada semua problema, semua hutang piutang yang aku punya. Maka yang terjadi, Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu akan turun mengalir dalam kehidupanku. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Segala akal berbicara, walaupun besok harus bayar utang, mungkin piutang cek saudara 1 miliar atau 2 miliar itu harus dicairkan. Anda tulis bilet giro kepada supplier Anda nggak tahu cara mencairkannya bagaimana. Tetapi Anda tahu damai sejahtera Tuhan ini, Anda percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk membuat damai sejahtera. Anda berdoa senantiasa, Anda berkati anak-anak Anda dengan tumpang tangan, berkati bisnis Anda dengan tumpang tangan. Tiba-tiba mujizat terjadi. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran sehat manusia. Ini akan memelihara hati dulu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada waktu hatimu tentram, hatimu damai, pikiran saudara ikut damai. Pada waktu hati saudara galau, pikiran saudara akan galau. Pada waktu hati galau, pikiran galau, yang terjadi tindak tanduk saudara akan menjadi tindak tanduk kepanikan. Nah ini yang membuat kita seringkali celaka, pemirsa sekalian. Pada waktu kita celaka, pada waktu kita panik, yang terjadi adalah semua panca indera kita ini shut down. Semua believing system kita, iman kita itu mampet. Kita nggak bisa lagi melihat rencana Tuhan. Yang terjadi, ketakutan akan masuk dalam kehidupan kita. Iblis akan memporak-porandakan kehidupan kita. Suami istri akan terus ribut. Berapa uang pun yang saudara punya, mungkin saudara punya 100 miliar pun di rekening saudara, tetapi engkau akan tetap ribut karena nggak punya damai sejahtera. Percuma pemirsa sekalian. Ada orang-orang yang nggak punya uang, tetapi mereka mengerti konsep yang saya ajarkan ini. Mereka bisa mengucap syukur walaupun rumah kecil. Mereka bisa mengucap syukur. Walaupun cuma naik motor, terima kasih Tuhan aku punya motor. Walaupun misalnya bahkan ada orang-orang yang gak punya kaki, gak punya tangan, terima kasih Tuhan aku masih bisa hidup. Orang-orang yang gak punya hal yang mewah-mewah, terima kasih Tuhan aku masih bisa punya pekerjaan. Dengan uang yang sedikit aku masih bisa menabur ke ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan karena engkau baik. Aku mengaku bahwa engkau adalah Tuhan. Engkau berkuasa atas hidupku. Pada waktu saudara bisa melakukan ini, yang terjadi, lihat deh, coba kalau gak percaya. Masalahmu tiba-tiba terangkat daripada kehidupanmu. Damai sejahtera Tuhan turun melebihi akal sehat pikiran manusia. Mau mencoba? Mari kita berdoa. Karena firman Tuhan berkata, berdoa dalam permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita sekarang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengangkat tangan kepada Engkau. Kami tahu masalah kami besar, tetapi Engkau lebih besar. Kami bukan korban Tuhan, kami adalah pemenang. I'm not a victim but I'm a victor. Tuhan, kami bersyukur, aku bersyukur, katakan aku bersyukur Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas hidupku. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Engkau ambil alih hidupku, Engkau ambil semua sampah-sampah, luka-luka batin dalam kehidupanku Bapa. Semua urusan masa depan anakku, Engkau jamin dalam Engkau. Tuhan, damai sejahtera-Mu aku minta turun Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus, aku limpahkan damai sejahtera-Mu, aku lepaskan saat ini. Terima pemirsa sekalian, biarlah saat ini engkau yang sakit pada waktu engkau terima damai sejahtera. Engkau mengalami kelegaan batin, kesakitmu sembuh, keuanganmu dipulihkan, hubungan suami istri diperlancar kembali oleh Tuhan. Orang tua dan anak kembali lagi menjadi rukun. Dalam nama Yesus, aku memberkati hidup pemirsa sekalian. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya pemirsa, itulah satu episode luar biasa yang sudah kita lalui bersama. Dan kami percaya pemirsa sudah belajar sesuatu dan diberkati melalui episode ini. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah pemirsa sekalian berikan. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.